www.thebrightlight.com. Baik, untuk pertamanya saya akan memperkenalkan diri dulu. Ya, kalau dibilang tidak kenal maka tidak sayang. Ya, saya akan memperkenalkan, nama saya R. Wisnu Priyo Pamungkas. Ya, bisa dipanggil Wisnu, Priyo ataupun Pamungkas, silahkan. Dan saya memperkenalkan di sini sebagai seorang praktisi konsultan IT atau MIS, ya, terutama dalam hal project management. Kemudian juga praktisi konsultan Scrum Master, praktisi konsultan ISO, audit teknologi informasi dan manajemen keamanan sistem informasi, juga sebagai trainer profesional project management, trainer Scrum dan business analysis, serta trainer audit TI. Selain itu, rutinitas saya setiap harinya, saya juga sebagai asesor dari LSP P1 Ubara Jaya, juga sebagai akademisi dosen tetap program studi informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bhayangkara Jaya. Oke, terima kasih. Selamat datang, selamat bertemu kembali di channel Project Management dengan saya Wisnu Priyo Pamungkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan memulai channel Project Management yang akan saya bawakan secara serial, ya, dari pertemuan materi pertama, kedua dan selanjutnya yang terkait dengan materi project management, baik ini untuk sertifikasi maupun untuk materi perkuliahan. Kali ini pembahasan pertemuan pendahuluan project management sebagai materi pertama, ya, itu kita akan membahas tentang beberapa hal terkait dengan pendahuluan ini. Ya. Jadi materi ini akan saya bawakan memang sebagai dasar buat audiens mengetahui apa itu project management sebelum mulai masuk ke materi-materi selanjutnya yang sudah secara langsung bisa menggambarkan tentang project, kemudian tentang project management, apa itu project constraint, ya, itu di dalam pembahasan pendahuluan ini. Ya. Pembahasan pertama, kita akan memperkenalkan sebuah project. Ya. Pembahasan ini kita akan membahas sedikit banyak tentang apa hal-hal yang dapat menggagalkan sebuah project dan bagaimana hal-hal tersebut diberikan solusi atau pandangan-pandangan agar bisa diminimalisir atau bahkan ditiadakan sehingga hal-hal yang menjadi dasar kegagalan sebuah proyek itu bisa dihindari. Oke, Bapak Ibu dan audiens yang saya hormati, sekarang kita sudah mulai masuk ke masa pandemi COVID-19. Masa pandemi ini sangat berdampak pada semua lini, semua bidang, ya, yang akhirnya akan menghasilkan sebuah kondisi yang sangat memberikan kesulitan ataupun memberikan penurunan nilai sebuah aktivitas atau kegiatan. Nah, sebelum ke kondisi COVID-19 ini, ya, kita bisa lihat bahwa
semua proyek-proyek yang kita lakukan, semua kegiatan yang kita lakukan itu masih berjalan secara normal, ya, dalam bentuk offline, ya. Proyek-proyek dilakukan koordinasi rapat proyek secara offline, dihadiri tim lengkap, semuanya tidak ada masalah, semuanya dapat terkendali, ya. Meskipun tetap dalam sebuah proyek itu selalu kita perhatikan ada sebuah project constraint, ya. Nah, kemudian setelah adanya pandemi COVID-19, semua kondisi yang biasa atau yang normal berjalan itu akhirnya berdampak, ya. Dengan kondisi COVID-19 ini timbulnya adalah suasana atau kondisi PSBB, ya. Penerapan PSBB atau apa namanya, physical distancing, ya, social distancing sampai isolasi daerah itu diterapkan atau menjadi kebijakan dari kota-kota di Indonesia bahkan di dunia. Nah, bukan berarti hal ini akan menjadi masalah yang tidak bisa kita siasati, ya. Dalam sebuah project manajemen, semua aktivitas yang kita lakukan, ya, kegiatan project yang kita lakukan semua berisiko, namun semua dapat dikondisikan. Kondisi online bisa menjadi solusi dalam hal menghadapi PSBB tersebut, ya. Kondisi online bisa mengantisipasi dalam hal koordinasi dan komunikasi yang biasanya dilakukan secara offline, yang biasanya dilakukan secara langsung tatap muka antar anggota project atau tim project di dalam satu ruangan yang sama, ya, dan dapat digantikan dengan kondisi koordinasi rapat project secara online, ya. Dan itu tetap sama, bisa dihadiri oleh tim lengkap, ya. Jadi seluruh project tim yang ada itu tidak tidak ketinggalan dari dia levelnya eksekutif sampai yang level junior dalam tim project itu bisa hadir dalam ruangan online yang sudah dikondisikan atau sudah diagendakan oleh project manager, ya. Nah, ini juga dapat dimanfaatkan teknologi sebagai media atau tools dalam koordinasi dan komunikasi proyek di masa pandemi COVID-19 ini, ya. Yang perlu kita perhatikan bahwa semua media atau sarana yang ada itu sebagai teknologi informasi dapat mengoptimalkan project management yang tadinya secara offline menjadi koordinasi secara online. Dan di sini kita bisa lihat ada tools lainnya sebagai alat koordinasi dan komunikasi, yaitu aplikasi project management. Ada yang berbayar dan ada yang tidak berbayar. Contoh di sini kita bisa lihat adalah aplikasi Trello, kemudian ada juga aplikasi Quire yang dia terintegrasi dengan Google Chrome, ya. Jadi apabila audiens ingin memanfaatkan tools atau media komunikasi dan koordinasi dalam project management itu bisa menggunakan yang tidak berbayar atau yang free, yaitu Quire dan terintegrasi dengan Chrome, ya. Kemudian juga ada Trello. Sedangkan yang berbayar mungkin audiens pernah mendengar dengan nama Jira. Jira ini adalah aplikasi project management yang berbayar yang dapat difungsikan sebagai project koordinasi, ya. Nah, ini bisa kita lihat bahwa bekerja dari rumah, belajar dari rumah, atau work from home, training from home itu sudah umum dilakukan, sudah biasa dilakukan, terutama dalam kondisi PSBB atau kondisi pandemi COVID-19 ini. Kemudian apa itu project, ya? Kemudian bagaimana dengan project management
kemudian siapa itu project manager, dan apa itu 4 project constraint, dan apa saja di dalamnya, kemudian apakah dampaknya pada saat kondisi COVID-19 ini, itu nanti akan kita bahas sama-sama di dalam pembahasan pendahuluan ini. Oke, 4 project constraint. Bisa kita lihat di sini ada gambar project constraint, ya, yaitu scope, time, cost, dan quality. Ya, berarti ada 4 constraint yang langsung terjadi dalam project aktivitas yang dilakukan oleh audiens. Scope adalah ruang lingkup, time atau schedule itu adalah pembahasan penjadwalan. Kemudian scope, time, cost adalah biaya atau anggaran, dan yang terakhir adalah quality. Quality adalah meet requirement atau meet user requirement. Nah, ini adalah 4 constraint yang harus kita cermati bagaimana dalam mengambil langkah-langkah dalam sebuah project. Namun kondisi pandemi COVID-19 ini, ya, untuk 4 constraint akan bertambah 2 constraint berikutnya yang biasa sudah sering muncul dalam pembahasan project constraint. Ya. Bisa kita lihat di sini, menjadi tambahan berikutnya adalah resources dan risk. Ada 6 project constraint berikutnya yang menjadi pembahasan dalam kondisi COVID-19. Bukan berarti 4 constraint sebelumnya itu tidak digunakan, tapi ditambah 2 constraint baru yang memang dia tetap ada dalam knowledge area project management. Apa itu 6 constraint yang terbaru? Ya, kita bisa lihat di sini kalau 4 constraint sebelumnya adalah scope, time, cost, dan quality. Kemudian 2 constraint yang berikutnya adalah resources dan risk. 6 project constraint tersebut dapat kita lihat di sini, ya. Ada scope, ya, ruang lingkup apa yang pasti yang diminta untuk dihasilkan, yang diminta untuk diselesaikan. Kemudian schedule atau time, ya, kapan seharusnya output atau outcome di deliver atau dihasilkan. Kemudian cost, berapa banyak dana yang tersedia yang dianggarkan untuk menyelesaikan menghasilkan output atau outcome dari proyek tersebut. Yang berikutnya, keempat adalah quality, seberapa sesuainya ekspektasi outcome yang menjadi requirement user. Dan yang kelima, resources, siapa dan apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Yang terakhir, untuk non-project constraint adalah risk, risiko. Dalam hal ini, apa yang sudah diselesaikan dan apa ada yang salah dalam pelaksanaan. Ya. Jadi di situ ada 6 project constraint yang perlu kita cermati, ya, menjadi concern tersendiri untuk para project manager, dalam hal ini audiens, dalam materi pendahuluan dari project management. Nah, dari situ kita bisa cari tahu lebih jauh apa yang audiens ketahui dengan project constraint. Kemudian yang berikutnya adalah berapa banyak project knowledge area yang audiens pernah atau dengar atau pernah ketahui. Berikutnya pembahasan kedua yaitu hal umum penyebab dari kegagalan project. Ya. Baik, kita lanjut ke dalam pembahasan penyebab kegagalan dari sebuah proyek. Kita bisa lihat di sini tentang beberapa hal, ya, sebagai contoh yang bisa menjadi salah satu penyebab kegagalan dalam proyek. Mari kita perhatikan.
sama-sama slide berikut ini. Hal umum penyebab kegagalan sebuah proyek. Review dari sebuah proyek ya, bisa kita perhatikan di sini adalah aktivitas yang dilakukan dalam bentuk tim ya, ada resources. Nah, kegagalan proyek itu salah satunya adalah karena menganggap pelatihan tidak diperlukan ya. Kita bisa lihat bahwa banyak sekali pihak-pihak yang terkait yang terlibat dalam proyek menganggap pelatihan tidak diperlukan. Kemudian menganggap komunikasi cukup seadanya, ya, komunikasi yang minim. Berikutnya, tidak ada koordinasi ya, dalam proyek tanpa ada koordinasi. Ini juga adalah bagian dari penyebab kegagalan sebuah proyek. Yang selanjutnya, tanpa perhitungan dan perencanaan. Ya, kita bisa lihat contoh gambar di slide. Di seberang terowongan ada kereta, dan kemudian di sisi sebaliknya juga ada kereta, yang dimana masing-masing tim yang bekerja tidak melakukan perhitungan dan perencanaan, akhirnya gagal secara sempurna menghubungkan antara satu sisi dengan sisi yang lainnya. Nah, hal lain dalam penyebab kegagalan dari proyek, ya, kita bisa lihat di sini kegagalan proyek dan solusinya, ya, adanya lack of user input, ya, kurangnya masukan dari user ya, terkait dengan proyek yang sedang kita lakukan atau sedang kita jalankan. Ya, istilah tersebut sering muncul dengan kalimat kami sibuk dengan operasional harian, pembahasan proyek nanti saja, dan ini bukan prioritas. Apabila audiens mengalami kalimat-kalimat tersebut atau mendengar kalimat-kalimat tersebut, maka solusi yang bisa kita coba terapkan, ya, solusi yang sama-sama coba kita jalankan di sini adalah membangun tim yang dedicated, ya, bisa dapatkan dukungan dari para eksekutif. Jadi artinya kita bisa memberikan solusi dengan menyiapkan tim yang solid. Kemudian juga faktor lain yang menjadi penyebab kegagalan sebuah proyek adalah lemahnya spesifikasi proyek tersebut. Ya, itu bisa dengan beberapa alasan yang muncul. Dari sisi user sendiri menganggap bahwa tim kita adalah tim yang terbiasa dalam mengerjakan proyek tersebut. Akhirnya user mengucapkan kata-kata atau sering audiens mendengarkan kalimat saya kira Anda mengerti dengan yang saya sampaikan, atau mungkin ada kata-kata yang sering juga didengar, ya Anda seharusnya sudah tahu akan kondisi proyek ini. Hal-hal atau kalimat-kalimat tersebut itu ada beberapa solusi yang bisa kita lakukan, yaitu menjelaskan tentang kebutuhan yang ada hingga tuntas. Kemudian kita juga sebagai pendengar yang baik, dengarkan dengan seksama spesifikasi dari user. Kemudian dapatkan approval dengan eksekutif. Ya, jadi artinya semua spesifikasi yang sudah disampaikan oleh user itu oleh tim project kita bisa kita dapatkan approval dari user, terutama hal poin-poin dari spesifikasi yang sudah dijelaskan kepada kita. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah bekerja sama dengan tim business analyst sebagai bagian dari subject matter expert atau tenaga ahli untuk mengumpulkan kebutuhan tersebut dengan tuntas. Berikutnya adalah requirement yang berubah-ubah. Nah, ini pasti akan sering kita dapati dalam sebuah proyek, ya. Jadi mungkin lebih mudah, contohnya kalimat-kalimat yang sering kita dengar adalah ini adalah industri standar, seharusnya kalian tahu, seharusnya Anda tahu. Atau ada kalimat juga, Anda tidak bisa merubah dan minta waktu ekstra, ya.
Tapi dari sisi user sendiri meminta perubahan-perubahan atau sering terjadi perubahan-perubahan kebutuhan dalam proses pelaksanaan sebuah proyek. Ya. Kemudian perubahan-perubahan tersebut sering juga ditambahkan dengan kalimat-kalimat, ya saya harap perubahan sudah selesai sebelum go live. Nah, untuk kondisi seperti itu, solusi yang bisa kita lakukan di awal adalah kita memastikan ruang lingkup atau scope proyek tersebut jelas dari awal. Ya, scope jelas dari awal. Kemudian analisa permintaan perubahan. Ya, apabila dimungkinkan, kita akan melihat visi dan misi dari proyek tersebut, dan mungkin dimungkinkan juga akan ada permintaan perubahan atau yang sering dikenal dengan change request. Kemudian kalau ada kondisi tersebut, sampaikan dampaknya, ya. Kemudian pilih prioritas perubahan yang seperti apa dan disesuaikan jika dimungkinkan. Berikutnya ada ekspektasi yang tidak realistik. Nah, ekspektasi yang tidak realistik ini juga salah satu faktor kegagalan sebuah proyek. Ya. Kalimat yang sering muncul atau sering kita dengar adalah kita tidak bisa menunggu lama. Percepat dari rencana waktu sekian bulan menjadi lebih cepat sekian bulan. Ya, contoh di sini adalah yang tadinya 1,5 bulan itu dipercepat menjadi 15 bulan. Dari 18 bulan menjadi 15 bulan. Nah, jika tidak realistis, ya solusinya sampaikan ke manajemen melalui fakta-fakta, ya agar mereka paham. Dan jelaskan metode yang kita gunakan adalah metode project management secara tradisional atau project management waterfall. Ya. Cari solusi agar mereka benar-benar paham. Ya. Sosialisasikan project management, atau kalau jika tidak diterima, lakukan percepatan secara fast tracking. Ya. Yang contoh di sini dari 18 menjadi 15. Ya. Hal yang pertama kita lakukan apabila tidak diterima usulan-usulan kita, yaitu lakukan dengan metode percepatan fast tracking. Nanti kita akan bahas sama-sama metode percepatan itu ada dua, fast tracking dan crashing. Tapi dalam hal ini kita coba solusinya untuk percepatan tersebut, yaitu dengan hal penambahan atau penggantian SDM terkait percepatan waktu, tapi menjadikan aktivitas kegiatan dalam proyek yang tadinya serial menjadi paralel. Dan Anda harus meminta persetujuan budget. Berikutnya, kurangnya dukungan eksekutif. Hampir mirip dengan yang kondisi sebelumnya. Ini juga salah satu kegagalan atau penyebab kegagalan proyek, yaitu perlu dukungan untuk kebutuhan tim, perlu arahan pelatihan. Solusinya apa? Bicara ke sponsor, ya, lobby sponsor untuk atau eksekutif untuk bisa mendukung kebutuhan tim. Ya. Tapi juga bisa juga dengan cara memberikan pelatihan kepada tim sesuai yang dibutuhkan. Yang berikutnya adalah lack of resources, ya. Itu kejadian di mana kurangnya resources atau sumber daya manusia apabila ada kondisi yang terjadi di lapangan, ya, yang mengerjakan adalah orang itu lagi. Nah, kondisi ini solusinya adalah cari orang yang tepat atau tambahkan tenaga-tenaga outsourcing, terutama pada saat pemahaman teknologi, di mana tim kita mungkin masuk ke bagian yang belum kompetens, ya, mempekerjakan orang yang sama meskipun teknologi sudah berubah-ubah. Nah, ini solusinya juga seperti tadi, cari orang yang tepat dan dimungkinkan dengan menggunakan tenaga outsourcing atau bentuknya managed service. Nah, dari latar belakang tersebut beberapa dasar penyebab kegagalan sebuah proyek, kita bisa lihat di slide ini adalah status proyek yang sering kita dengar. Ada 3 status proyek, yaitu sukses, fail, dan challenge. Ya. Kalau kita artikan di sini, kalau sukses artinya adalah on time, on budget, dan meet quality.
yaitu semua kondisi yang ditetapkan di awal itu tepat waktu, sesuai dengan anggaran, dan sesuai dengan kualitas user requirement, kebutuhan dari user. Itu adalah sukses proyeknya. Sedangkan proyek yang fail itu cancel prior completion, artinya proyek secara utuh itu dibatalkan atau tetap dihasilkan tapi tidak pernah digunakan. Sedangkan yang status berikutnya adalah project challenge, yaitu proyek yang terlambat, kemudian over budget, dan tidak sesuai dengan fitur atau fungsi yang dibutuhkan oleh user atau tidak sesuai dengan user requirement. Ya, jadi kita bisa membedakan status project, kapan project tersebut sukses dan project tersebut fail atau gagal, dan yang terakhir masuk ke dalam kategori project challenge. Nah, dari sini kita bisa lihat pembahasan berikutnya adalah tips untuk kesuksesan sebuah project. Ya. Oke, kita sudah memasuki atau membahas beberapa hal, faktor-faktor penyebab kegagalan dari proyek. Kemudian juga kita telah mempelajari atau memahami tentang project constraint. Ya. Nah, nanti kita juga akan mempelajari bagaimana tips dari kesuksesan sebuah proyek. Kita akan lihat sama-sama tampilan dari slide berikutnya. Oke, tips untuk kesuksesan project itu kita bisa lihat berdasarkan project baseline, ya, dapat ditentukan dengan jelas. Ya, project baseline ini yang dapat kita perhatikan di awal adalah terkait dengan project constraint, yaitu scope, time atau schedule, cost, dan quality. Nah, kita perhatikan di sini yaitu baseline-nya, ya, dasarnya. Kapan atau seperti apa dasarnya dari ruang ini, kemudian bagaimana kualitinya, baseline-nya, kemudian bagaimana juga baseline dari cost atau penganggaran, dan yang terakhir bagaimana baseline dari penjadwalan. Kemudian pilih anggota tim utama dengan tepat. Jadi kalau kita membangun sebuah tim dalam project, pastikan bahwa tim yang terlibat dalam proyek tersebut itu memang orang-orang yang tepat, ya, bukan orang-orang yang sekedar ikutan nama, bukan orang-orang yang sekedar ikutan untuk meramaikan sebuah proyek, tapi memang mereka adalah orang-orang yang berkontribusi langsung ke dalam proyek. Kemudian wewenang yang memadai. Ya, kita berikan wewenang kepada tim kita secara penuh, ya, memadai sesuai dengan bidang mereka masing-masing. Kemudian tentukan sasaran yang jelas dan komunikasikan juga dengan jelas. Berikan arahan yang tepat, artinya bahwa kita to the point pada informasi, tidak lagi secara bermacam-macam jalur yang akhirnya kita sendiri tidak bisa memberikan arahan yang tepat kepada tim proyek kita. Kemudian berikan wewenang kepada tim, ya, kapan dia bekerja apa, atau kapan dia melakukan apa. Selalu informasikan kepada seluruh anggota tim, tidak ada pembatasan, semuanya dilakukan atau diinformasikan kepada seluruh anggota tim. Kemudian perlakukan setiap orang dengan sama, ya, tidak ada pembedaan. Dan yang berikutnya juga jangan forsir diri Anda, karena project manager, ya, atau tim leader dalam sebuah project itu bertanggung jawab atas keberhasilan
keseluruhan proyek. Ya, sedangkan untuk bagian-bagian aktivitas yang dikerjakan dalam proyek akan didukung oleh tim teknis atau technical leader dari masing-masing aktivitas tersebut. Jadi jangan menganggap bahwa semua kesuksesan dari proyek itu adalah karena seorang project manager semata. Tim bisa melakukan apa saja. Jadi kita pastikan memilih tim yang tepat ya, agar mereka bisa membantu jalannya proyek secara sukses. Banyak proyek yang berisiko, sudah pasti ya. Semua proyek itu berisiko. Jadi pastikan bagaimana kita bisa mengurangi risiko, ya, meminimalisir risiko dan bisa memitigasi risiko tersebut. Oke, berikutnya kita akan membahas apa itu project, program, dan portfolio. Ya, jadi secara materi pendahuluan ini minimal kita paham atas dasar-dasar yang akan kita gunakan terus selama materi-materi berikutnya kita pelajari bersama. Ada project, program, dan portfolio. Ini gambarannya secara singkat sangat mudah. Ya, project itu sesuai dengan yang ada di PMBOK, Project Management Body of Knowledge. Ada 3 poin utama, yaitu sebuah aktivitas ya yang bersifat sementara, artinya ada awal dan ada akhir, ada start dan ada finish ya, dan berusaha menghasilkan sebuah produk atau jasa dan sifatnya unik ya. Jadi 3 poin hal utama yang ada dalam sebuah proyek adalah apa tadi? Aktivitas yang sifatnya sementara, ada awal dan akhir. Yang kedua, menghasilkan produk dan jasa atau jasa. Dan yang ketiga, sifatnya adalah unik. Sedangkan program itu adalah kumpulan dari proyek atau grup dari proyek, yang mana proyek tersebut adalah sejenis. Ya, program harus dapat memberikan value ketika harus dimanage secara bersama. Apabila dalam melaksanakannya tidak ada value yang bisa dihasilkan, maka dengan demikian tidak bisa disebut menjadi sebuah program. Ya, terutama di sini kita bisa melihat benefitnya. Yang paling besar adalah efisiensi dan efektivitas, ya, yaitu dalam hal pembahasan tim. Kemudian program manajemen itu proses-proses koordinasi yang bertujuan untuk mencapai strategi goals, objektif dan benefitnya ya, terkait dengan koordinasi tim. Itu karena program itu fokusnya pada efisiensi dan benefit yang lain, maka sumber daya yang ada bisa dimanfaatkan untuk mensupport proyek yang satu dan yang lainnya. Kemudian yang tadi project, program, dan berikutnya adalah portfolio. Portfolio adalah terdiri dari kumpulan-kumpulan program atau project yang bisa sejenis atau tidak, ya, yang dikelompokkan menjadi satu dan dimanage secara bersama dalam sebuah proses yang efektif untuk mencapai strategic business objective. Ya. Jadi portfolio itu adalah kumpulan dari project maupun program. Nah, secara hierarki hubungan portfolio, program, dan project bisa kita perhatikan di slide. Ya, portfolio itu posisinya paling atas, di mana dia terdiri dari portfolio, program, dan project. Ya, kemudian kondisi program dan project yang tidak sejenis ini bisa menjadi sebuah kolaborasi yang secara hierarki berada di bawah portfolio. Sedangkan yang program secara hierarki memiliki proses di bawahnya, ada program maupun project yang sejenis. Oke, berikutnya adalah kita memahami apa itu PMO, Project Management Office. PMO adalah sebuah unit di dalam organisasi
untuk memusatkan, mengkoordinasi, dan mengaplikasikan metode manajemen pada pelaksanaan proyek di organisasi tersebut. Jadi secara piramida, PMO model itu ya ada 3 jenis PMO, yaitu yang suportif, yang mendukung, kemudian controlling ya terkait dengan kontrol dari proyek, dan yang terakhir adalah directive ya yang secara langsung mengarahkan. Nah, di sini juga ada gambaran piramid secara strategik, praktikal, dan operasional. Itu terkait dari sisi portfolio, kemudian program, dan proyek. Ini adalah project success factor. Ya. Kalau kita lihat di sini hal-hal yang menjadi tips untuk kesuksesan project, sedangkan yang di kolom kanan adalah knowledge area, ya, di mana dalam project management saat ini kita ketahui ada 10 knowledge area, tapi di sini pengelompokannya itu disesuaikan dengan faktor-faktor suksesnya sebuah proyek. Ya, cari tahu lebih jauh tentang apa yang audiens ketahui dengan proyek, bagaimana dengan definisi proyek, program, dan portfolio ya, yang kalian pahami ya. Kemudian gambarkan hierarki susunan struktur dari ketiga hal tersebut. Yang berikutnya, yang terakhir adalah pembahasan ketiga. Untuk sesi pendahuluan project management ini, kita bisa mengetahui apa itu project management sebagai framework. Ya, kita perkenalkan project management sebagai framework. Yang perlu kita ketahui adalah alasan-alasan mengapa project itu dimulai, alasan-alasan kenapa kita melakukan sebuah project. Bisa kita lihat di sini ya, project itu bisa terjadi apabila adanya kebutuhan persyaratan peraturan hukum atau sosial ya dari sisi need regulatory. Kemudian adanya pemenuhan permintaan atau kebutuhan stakeholder ya, ada satisfy stakeholder request atau kebutuhan. Kemudian yang berikutnya menerapkan atau mengubah strategi bisnis atau teknologi. Ya, di sini kita bisa lihat gambar yang implement or change business or technological strategies. Yang terakhir, mengapa proyek itu dilakukan atau diinisiasi, karena diperlukan untuk membuat, meningkatkan, atau memperbaiki produk, proses, atau layanan. Nah, dari kebutuhan tersebut akan banyak sekali strategi atau proses-proses proyek yang akan muncul dalam sebuah organisasi. Untuk itu, proyek-proyek tersebut harus kita seleksi mana yang kira-kira memang layak untuk dikerjakan. Proses seleksi proyek itu kita bisa lakukan menggunakan funnel dari project selection atau corong dalam hal menseleksi sebuah proyek. Biasanya akan kita masukkan sebagai indikator problem, opportunity, dan mandate. Ya, dilihat dari sisi strategic goals-nya, kemudian financial expectation dan goals-nya, potensial non-financial benefit, organizational politik, kemudian current project portfolio mix, resources constraint, project risk, organizational risk preference. Dan semua itu, indikator-indikator tersebut akan memberikan bobot dalam penilaian menseleksi project, apakah project tersebut layak dilakukan. Kemudian kita perlu perhatikan ya,
yang dimaksud dengan project deliverable. Ya. Project life cycle dapat berkisar dari pendekatan prediktif di satu ujung, ya, dari sisi ini kita bisa melakukan project life cycle menggunakan yang predictive life cycle, maupun sampai dengan cycle terakhir bisa juga kita memanfaatkan dengan adaptive life cycle atau sering dikenal dengan agile. Deliverable untuk yang predictive life cycle, ya, itu didefinisikan pada awal project, dan setiap perubahan pada scope dikelola secara progresif, ya, dilihat perubahan secara progresif sesuai dengan ruang lingkupnya. Sedangkan dalam adaptive life cycle atau agile, deliverable dikembangkan melalui beberapa iterasi, ya. Beberapa iterasi ini di mana cakupan terperinci didefinisikan, ya, dilihat prioritasnya dan disetujui untuk setiap iterasi ketika dimulai. Kemudian yang berikutnya adalah apa itu project management. Berdasarkan PMBOK, ya, project management body of knowledge, project management adalah penerapan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik untuk memenuhi kebutuhan proyek. Standar-standar manajemen proyek didokumentasikan pada PMBOK. Ya. Kita bisa lihat di sini. Berikutnya project management process group, ya, yang sering kita kenal atau sering didengar dengan process group. Ada 5 proses group dalam project management proses. 1 adalah initiate, 2 itu planning atau plan, yang ketiga execute, yang keempat control and monitoring atau monitoring and control, yang kelima adalah closing atau close. Nah, ini adalah project management proses atau sering dikenal dengan 5 proses group. Yang berikutnya adalah 10 project management knowledge area, yang dimana tadi kita membahas tentang project success factor, itu terkait dengan 10 project management knowledge area, ya. 10 project management knowledge area di sini kita bisa lihat, ya. Yang pertama adalah integration management, yang kedua scope management, 3 schedule, 4 cost management, 5 quality management, yang keenam adalah resource management, 7 communication, 8 risk, dan 9 procurement management, yang terakhir yang ke-10 adalah stakeholder management. Secara pribadi, untuk saya sendiri dalam hal memudahkan menghafalkan 10 knowledge area ini, saya sering membuat sebuah narasi dan saya sampaikan kepada audience, yaitu integration management, ya, berpikirnya adalah mengintegrasikan 9 knowledge area lainnya, ya. Dari 10 tadi kita membahasnya, nomor 1 adalah integration, di mana harus mengintegrasikan 9 knowledge area berikutnya. Dan yang kedua, 3, 4, dan 5 adalah 4 project constraint, yaitu scope, schedule atau time, cost, dan quality. Sudah terisi 5 knowledge area. Maka 5 knowledge area berikutnya adalah resources, yaitu project pastinya selalu ada resources yang menjalankan project. Dan resources tadi saling berkomunikasi, ya. Kemudian dalam hal sebuah project itu ada risiko, ya, seperti di awal bahwa project itu pasti ada risiko, dan di dalam pelaksanaan project ada proses procurement yang semuanya dilaporkan kepada stakeholder, ya. Jadi itu adalah narasi dari 10 knowledge area yang saya buat sendiri, di mana integration mengintegrasikan 9 knowledge area lainnya. Ada 4 constraint project, yaitu scope, schedule, cost, dan quality.
di mana proyek membutuhkan resource yang saling berkomunikasi, di mana dalam proyek ada risiko dan procurement yang harus dilaporkan kepada stakeholder. Nah, bisa audiens cari tahu lebih jauh di sini dalam hal pendahuluan project management, yaitu tentang project constraint itu apa, kemudian project management, program, dan portfolio. Ya, dari semua pembahasan tadi itu tidak hanya dalam bentuk hard skill, tapi seorang project manager harus juga paham mengenai kemampuan soft skill. Ya, jadi tolong cari tahu lebih jauh tentang kemampuan soft skill seorang project manager. Baik, terima kasih dari saya. Saya sampaikan kepada audiens dalam pembahasan materi pendahuluan project management sebagai materi pertama. Ya, jadi materi ini akan terus digunakan sebagai dasar-dasar project management dan sebagai dasar materi sertifikasi maupun materi perkuliahan project management. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.